Pemirsa, kebakaran hebat melanda toko listrik di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siang tadi. 50 orang petugas termasuk 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di sebuah ruko yang menjual alat listrik di Jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siang tadi. Api dengan cepat membesar dan mengepulkan asap pekat. 50 orang petugas dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Titik kebakaran yang berada di lantai 3 ruko dan banyaknya tumpukan lampu sempat menyulitkan petugas. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik pada alat pendingin ruangan di gudang lampu. Termasuk di dalam tangga terlalu banyak barang-barang pemilik toko, sehingga akses petugas untuk masuk ke dalam toko pemadaman sangat sulit. Saking banyaknya barang-barang seperti kabel, gardus-gardus dan barang-barang dari milik pemilik. Gudangnya Pak berapa? Di atasnya kayaknya seperti gudang, tapi mulai dari tangga sampai ke atas penuh barangnya. Itu yang kendala kita sampai sekarang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepolisian Resor Metro Depok berhasil meringkus komplotan pembuat surat hasil antigen palsu yang dijual dengan harga Rp175.000. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga pria dan 2 wanita komplotan pembuat surat antigen palsu ini menjadi tersangka setelah aksinya diungkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok di kawasan Cimpaun Tapos. Pengungkapan berawal saat salah satu pelaku berinisial ME meminta tolong pelaku lainnya untuk membuat surat antigen palsu yang akan digunakan melamar kerja di sebuah proyek. Salah satu pelaku mengaku mendapat bagian Rp50.000 per surat. Surat hasil swab hanya di-print, sementara stempel dan kop surat diconteknya dari klinik asli. Sementara itu, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Imran Edwin Siregar mengatakan kasus ini terungkap setelah mandor proyek mengecek ke klinik yang tertera di surat. Klinik pun mengaku tak pernah mengeluarkan surat atas nama ME. Selama aksinya mereka sudah menjual 80 surat antigen palsu dengan harga per suratnya Rp175.000. Modusnya si pengguna ini membutuhkan swab antigen, tetapi harus dinyatakan negatif. Itu dari perusahaannya. Kemudian dengan berbagai cara dia paksakan untuk membuat surat ini kepada tersangka yang di belakang. Dibuatlah surat itu tapi mengatasnamakan salah satu klinik. Polisi menyita barang bukti berupa surat antigen palsu, laptop, printer, dan stempel klinik yang dipalsukan. Para tersangka terancam 6 tahun penjara akibat pemalsuan dokumen. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, video seorang wanita menjual surat bebas COVID ke penumpang bus viral di media sosial. Polisi masih menyelidiki peristiwa itu dengan memanggil saksi dari penumpang bus tersebut. 90, Bang. 90 ya. Video seorang wanita menggunakan baju hazmat menjual surat bebas COVID-19 kepada penumpang bus viral di media sosial. 24 jam ya, 90.000 ya. Berarti nanti balik ke sana swab lagi ya. Dalam video berdurasi 1 menit 34 detik ini, wanita memanggil nama-nama dan menyerahkan kertas yang diduga surat bebas COVID-19 dan mengambil uang yang disodorkan penumpang. Wanita ini juga menjelaskan surat yang harus dibayar 90.000 ini hanya berlaku 24 jam. Bayar berapa itu, Bu? 90, Bang. 90 ya. Itu dikasih jangka waktu apa 24 untuk? jam, Pak. Cuma 24 jam ya, 90.000 ya. Alit. Berarti nanti balik ke sana swab lagi ya. Alit ya. Menurut polisi, video transaksi surat bebas COVID-19 ini terjadi di wilayah Lampung. Polisi kemudian menyelidiki video viral ini dengan meminta keterangan warga Jambi yang menjadi penumpang bus tersebut menuju Jakarta. Bukan hanya sekali surat hasil swab palsu dijual untuk mengakali pemeriksaan atau memenuhi persyaratan perjalanan. Lantas mengapa masyarakat masih nekat membeli meski ada ancaman pidana? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin dan epidemiolog Griffith University Diki Budiman. Selamat sore Pak Edwin dan Pak Diki. Selamat sore Mbak.
Salam presisi dari Polres Lampung Selatan. Baik, saya ingin langsung ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Pak Edwin, apa perkembangan penyelidikan kasus wanita yang diduga menjual surat bebas COVID-19 di dalam bus ini? Oke, bisa kami sampaikan di sini, Polres Lampung Selatan kita sudah sendiri melakukan penyelidikan terkait dengan video viral di mana kita dipertontonkan ada seorang wanita dengan berpakaian APD berwarna putih sedang memberikan surat rapid antigen yang kemudian dari itu meminta sebanyak jumlah uang Rp90.000. Nah, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kita sudah lakukan, memang benar wanita tersebut adalah seorang tenaga medis dari klinik As-Salam Medical Center yang dilakukan pemeriksaan rapid antigen di kilometer 33 di Trans Sumatera Tol. Itu tepatnya di Kalianda, Lampung Selatan. Yang bersangkutan dengan nama Rodiah. Jadi dari video tersebut, perekamnya adalah saudara Khoironi. Artinya begini, untuk pelaksanaan rapid antigen tersebut digunakan oleh warga ataupun saudara-saudara kita yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, di mana bus ataupun kendaraan pribadi yang belum melengkapi, yang salah satunya adalah rapid antigen. Jadi rekan kita dari Medical Center yang dilakukan di kilometer 33 menyediakan jasa itu. Nah, namun dalam video itu sendiri tidak menunjukkan apakah dilakukan rapid swab antigen itu secara langsung atau tidak. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan, itu memang benar dilakukan. Artinya penumpang dari bus Laksana Jaya yang belum melakukan rapid antigen dengan kesadaran mereka melaksanakan rapid antigen di kilometer 33. Nah, kemudian dari situ pada saat selesai mereka kembali ke bus dan hasilnya diantarkan oleh tenaga medis tersebut. Dalam hal ini Ibu Rodiah yang ada di video untuk menyampaikan, Pak ini hasilnya, Bu ini hasilnya. Baik, apabila ditemukan apabila ditemukan di situ ada yang negatif, ada yang positif ataupun terkonfirmasi, maka yang bersangkutan yang dilakukan adalah isolasi sementara yang disediakan oleh rekan kita As-Salam Medical Center yang kemudian disarankan untuk kembali untuk melakukan isolasi di kediamannya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Itu yang kami temukan sementara. Jadi video yang disampaikan oleh saudara kami Khoironi seutuhnya kami menyatakan tidak lengkap. Jadi untuk itu kami dari penyidik sudah melakukan upaya-upaya berkoordinasi dengan Polda Jambi dalam hal ini untuk membantu mencari yang bersangkutan, kemudian kami minta keterangannya. Demikian, Mbak. Baik, artinya saya pastikan kembali di kilometer 33 ini memang ada posko untuk swab antigen dari klinik yang tempat wanita yang terlihat membagikan surat ini bekerja. Memang ada posnya di sana. Ya, benar. Jadi posko itu berdiri sendiri, Mbak. Artinya berdiri sendiri kerjasama antara klinik As-Salam Medical Center 3 dengan Organda serta HK. Baik, Pak Edwin, ini bisa dipastikan adalah swab antigen ya? Karena harganya tergolong cukup murah, Rp90.000. Betul. Memang di kilometer 33 kita meyakini di situ ada pelaksanaan swab antigen dan memang benar-benar dilaksanakan. Kalau harganya 90, harga eceran tertinggi kan 150, Mbak. Harusnya kita bersyukur kalau memang harganya murah gitu. Baik.
Baik, saya ingin ke Pak Diki. Sayang sekali bahwa video yang sempat viral ini memang hanya sepotong. Tapi sebelumnya kita tahu memang ada cukup banyak kasus-kasus surat antigen palsu yang beredar di Indonesia, sehingga mungkin ini menimbulkan kekhawatiran dari penyebar video ini. Tanggapan Anda, Pak Diki? Ya, pertama juga saya ketika melihat memakai ini hazmat ya, rasanya nggak mungkin lah, karena kan pasti diketahui orang ya. Artinya secara ini ya, secara logis, dan tentu ini memberi pesan pentingnya adalah bahwa sebetulnya sekali lagi dalam situasi pandemi ini seyogianya tes itu gratis ya, disediakan pemerintah ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini ya, ada praduga dan segala macam ya, dan bahwa ini nanti dilaksanakan seperti oleh klinik-klinik itu ya tentu bisa saja bekerja sama dengan pemerintah. Dengan adanya yang disediakan oleh pemerintah dan gratis itu yang akan meminimalisir potensi penyalahgunaan ya, dan karena adanya penyalahgunaan ini salah satunya adalah karena ada kepentingan untuk meraih keuntungan ya, atau manfaat secara finansial. Satu itu. Kedua ya mungkin akan sangat sebetulnya idealnya namanya rapid test itu dilakukan bukan di tengah perjalanan, tapi ketika dia sebelum pergi dan diizinkan masuk ke bis. Nah, artinya berarti pemerintah setempat harusnya yang di Jambinya gitu. Jadi kalau di tengah ini sebetulnya kasihan juga nanti ketika sudah di tengah jalan sudah harus ternyata positif. Nah, ini kan jadi dilematis ya, dan tentu sebetulnya harusnya bisa dimitigasi atau dicegah sejak sebelum kepergian. Mungkin itu yang bisa diperbaiki dalam prosedur untuk diperbolehkan, misalnya memperbolehkan penumpang ini sebelum naik, baik itu pesawat terbang maupun ya angkutan darat ini. Ya, menjadi evaluasi bahwa seharusnya swab antigen ini digratiskan oleh pemerintah. Tapi kalau posisinya warga atau masyarakat ini sendiri yang ingin melakukan perjalanan secara pribadi, ini seperti apa? Apakah beban untuk melakukan tes ini tetap berada di pemerintah atau seharusnya masyarakat juga punya kesadaran untuk melakukan testing sendiri? Nah, tentu untuk mengurangi beban pemerintah bisa saja ini dilakukan, dan saat ini memang betul tadi Pak Kapolres, Pak Edwin menyampaikan ya, bahwa sebetulnya sekarang sudah banyak rapid test antigen yang murah, bahkan di bawah, bahkan India tuh sudah yang 20 ribuan tuh udah ada ya, 20 ribu, 30 ribu. Nah, ini yang nanti seyogianya bisa disediakan untuk publik yang memerlukan ya, untuk sebagai syarat izin bepergian ya, selain yang nanti ada yang difasilitasi pemerintah. Nah, namun tentu harus selalu ada sistem monitoring, termasuk juga menentukan mana klinik yang memang memiliki kapasitas memadai di daerah tersebut untuk melakukan testing swab ini. Artinya harga swab antigen Rp90.000 seperti yang disebutkan dalam video ini masuk akal saja sebenarnya ya Pak Diki? Masuk akal karena memang sebetulnya sekarang ini kan beda dengan tahun lalu yang awal-awal rapid test-nya masih ya baru, namanya juga kan harganya sekarang udah banyak sekali. Bahkan saya menjadi evaluator salah satu produk ya di Australia, tapi itu harganya $5 ya. Itu pun harga masih bisa diturunkan. Nah, sekarang India, China itu udah banyak sekali yang bisa mengeluarkan produk dengan harga yang jauh di bawah itu, di bawah 50.000 bahkan. Artinya logis, harga itu logis, dan tentu yang menjadi permasalahannya adalah harus ada jaminan mutu ya. Kita bukan kecurigaan, tapi dalam sistem pemeriksaan laboratorium dimanapun itu harus ada sistem monitoring ya. Salah satu manfaat dari sistem monitoring terhadap jaminan baik itu prosedur pelaksanaannya maupun kualitas hasilnya itu adalah menjamin hasil yang memang kalau positif adalah benar positif, negatif benar negatif. Termasuk di sini juga akan menghindari adanya potensi-potensi ya, namanya orang kalau tidak ada sistem evaluasi monitoring ya cenderung bisa ada penyalahgunaan, termasuk seperti yang terjadi di misalnya Kuala Namu gitu. Nah, ini jadi adanya fungsi monitoring ini yang nanti akan menjadi tanggung jawab dari
biasanya Labkesda daerah. Baik, saya kembali ke Pak Kapolres. Pak Edwin, untuk bis yang terekam dalam video ini dari mana dan tujuan kemana sebenarnya? Jadi bisa disampaikan bahwa bus itu dari Jambi menuju ke Pulau Jawa. Untuk tepatnya tentunya dari masing-masingnya penumpang di situ. Tapi dalam hal ini saya setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Diki tadi, saya sepakat. Memang dalam aturannya adalah setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan, baik pribadi ataupun menggunakan angkutan umum, transportasi bus misalnya, itu diwajibkan dari awal. Yang pertama, yang bersangkutan wajib sudah melakukan vaksin, minimal yang pertama. Ditandai dengan kartu vaksin itu sendiri. Kemudian disertai dengan surat rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Atau PCR 2 kali 24 jam. Dan itu aturannya demikian. Namun konsisten daripada rekan-rekan ini, baik dari pelaku usaha transportasi ataupun rekan-rekan kita Organda, serta tentunya dari rekan kami Dishub, dapat terus secara kontinu, terus-menerus untuk menyampaikan itu. Kami juga melakukan dalam hal ini pemeriksaan. Lampung Selatan dengan adanya PPKM darurat kemarin, Jawa Bali yang sekarang berubah menjadi level 1 sampai dengan 4, masih melakukan penyekatan. Artinya penyekatan adalah melakukan pemeriksaan di situ kepada saudara-saudara kita yang melakukan penyeberangan. Yang pertama adalah pos di kilometer 20. Nah, kilometer 20 seperti apa yang Pak Diki sampaikan tadi, saya sepakat. Itu diberikan rapid antigen secara gratis, Pak Diki, oleh KKP, artinya pemerintah di situ. Tapi tujuannya adalah kepada supir ataupun kenek yang membawa barang-barang logistik. Namun tidak disediakan kepada saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan menuju ke Pulau Jawa, baik menggunakan transportasi umum bus ataupun kendaraan pribadi. Nah, kemudian di situ dilakukan pemeriksaan kembali di Siport, kalau kami katakan pintu gerbang dari Bakahuni. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga ada pos di pelabuhan BBJ di sana. Hal itu kita lakukan sampai dengan saat ini kita lakukan dengan harapan saudara-saudara kami yang melakukan perjalanan berharap kami untuk tingkat kesadarannya. Untuk dapat melengkapi artinya vaksin terlebih dahulu. Bagaimanapun itu adalah untuk keselamatan pribadi, yang kemudian dari keselamatan pribadi itu sendiri akan menunjang daripada keselamatan kita bersama-sama untuk Indonesia. Baik, Pak Diki, ada satu hal juga yang selalu menjadi pertanyaan, kalau kemudian sudah vaksin, apakah tetap perlu melakukan testing pada saat dan setelah melakukan perjalanan? Tentu perlu. Betul yang Bang Edwin sampaikan ya. Jadi vaksin kan tidak menjamin kita nggak bisa terinfeksi. Tetap ada peluang. Apalagi ini bicara Delta varian, apalagi sekarang udah ada Delta Plus lagi. Nah, sehingga vaksin bagus dijadikan salah satu syarat karena artinya akan memperkecil peluang bahwa dia membawa virus atau terinfeksi, itu tetap ada lebih kecil peluangnya. Namun testing itu diperlukan, khususnya rapid test antigen ini karena jauh lebih murah lah dari PCR ya, untuk melihat infeksiusnya dia, atau artinya dia membawa virus tidak, dan juga potensi dia menularkan. Nah, kombinasi inilah yang memang akan mengurangi, sekali lagi ini pun tidaklah 100% menjamin, tapi dibanding tidak ada aturan ini ya tentu akan jauh lebih berbahaya. Jadi ini yang sepakat tadi bahwa memang harus kita ini aturannya sudah banyak yang bagus, tinggal konsistensinya saja. Tinggal komitmen dan juga kedisiplinan dari semua pihak untuk menerapkan ini dari sejak awal keberangkatan sampai di tujuan. Jadi ini memang harus dilakukan testing ini. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman dan AKBP Edwin sudah berbincang bersama kami di AINI Sore. Selamat sore.
Pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Raya Panglima Sudirman, Batu, Jawa Timur. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.